Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rola Jana dengan NIM 2014-376 kelas C jurusan Asuransi Syariah semester 3, di mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro. Dari video resume yang telah Bapak berikan, dapat saya simpulkan bahwa kembalinya dinar dan dirham ke Sultan Ternate, di mana kita harus kembali kepada masa emas dan perak. Mengapa kita harus kembali kepada masa itu? Karena Allah menciptakan sesuatu bilhaq, di mana dalam Al-Quran disebutkan sekurang-kurangnya ada 12 ayat yang menyebutkan kata emas dengan berbagai istilah yang berbeda seperti dohab, fidoh, zuhrub, dan kintar. Sedangkan disebutkan juga 10 kali dalam istilah yang berbeda perak, yaitu fidoh, warik, dan kintar. Jadi kintar keduanya disebutkan karena satuan beratnya yang sama, yaitu sekitar kira-kira 50 kilo. Jadi dalam Al-Quran, jika Allah merujuk kepada suatu nilai yang nilainya besar, itu disebut emas. Sedangkan jika merujuk kepada timbangan, angka, harga yang kecil, itu disebut perak. Nah, jadi yang pertama, Allah menciptakan emas dan perak adalah sebagai harta, karena itu fitrah manusia adalah mencintai emas dan perak sebagaimana manusia mencintai kuda, tanaman, anak-anak, perempuan, dan laki-laki. Nah, itu yang dinamakan fitrah. Lalu di zaman dahulu emas dan perak adanya di kantong-kantong masyarakat, seperti contohnya di dompet kita. Nah, lalu muncullah para pandai emas dan perak yang mengatakan bahwa emas dan perak tidak aman untuk dibawa-bawa karena nilainya cukup besar dan berat dan lain sebagainya. Maka mereka mengatakan, titipkanlah kepada kami, lalu akan kami ganti dengan kwitansi sebagai alat tukar jika Anda ingin bermuamalah. Nah, lalu jika kita ingin berbelanja, kita tukarkan kembali kwitansi itu, lalu emas dan perak kita ambil dan kita gunakan sebagai bermuamalah. Lalu pada abad ke-18, Ternate masih memakai emas dan perak sebagai uangnya. Lalu mulai tahun 70-an, mereka sudah tidak lagi menggunakan uang emas logam seperti perak itu, diganti dengan uang kertas. Kemudian Jepang masuk, diganti dengan uang Jepang. Kemudian Republik masuk, diganti dengan uang Republik. Nah, sedikitnya uang kertas pada masa itu digunakan sekitar 10%, selebihnya kebanyakan komputer. Nah, maka dari itu yang harus kita lakukan adalah menukarkan uang kertas ini dengan emas dan perak, dinar dan dirham untuk bermuamalah. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan akan datang suatu zaman di mana semua yang kamu miliki tidak ada harganya, kehabisan nilai, kecuali dinar dan dirham, emas dan perak. Nah, demikian Sultaniyah dan Ternate awal kembali dinar dan dirham yang dapat saya sampaikan dari resume yang video Bapak berikan. Lalu uang, yang kita ketahui uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan sebagai alat tukar, sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas lagi, sehingga uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran hutang. Nah, jika kita lihat dari sejarah, pada awalnya masyarakat belum mengenal sistem barter, karena setiap orang memenuhi kebutuhan dengan usahanya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia jadi semakin bertambah, sehingga yang mereka produksi sendiri pun tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan ini, mereka mencari orang yang mau menukar barang yang dimilikinya dengan barang yang mereka inginkan. Maka lalu muncullah sistem barter, di mana transaksi ini dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang tukar-menukar barang antar individu. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian muncullah uang logam sebagai alat tukar selanjutnya yang digemari oleh umum karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, mudah dibawa, dan mudah dipecah tanpa mengurangi nilai. Hingga pada akhirnya muncullah uang kertas karena penggunaan uang logam yang dirasa sulit untuk bertransaksi karena memiliki nilainya yang besar.
Fungsi uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli uang, di mana fungsi asli uang ini uang sebagai alat tukar atau medium of change, di mana transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of account, di mana uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan untuk menunjukkan nilai kekayaan dan menghitung jumlah pinjaman. Lalu selanjutnya, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Turunan uang. Uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran hutang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang selanjutnya ialah uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Lalu jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang logam, di mana uang logam ini telah dijelaskan seperti di atas. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam, emas atau perak, bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Yang selanjutnya, yang kedua, uang kertas. Uang kertas di mana uang ini terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini ditemukan gambar atau cap khusus. Uang menurut lembaga yang mengeluarkannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang kartal, di mana uang kartal ini digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Yang kedua, uang giral, yaitu berupa uang simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, misalnya cek. Lalu menurut nilainya, uang dibagi ke dalam dua jenis juga, yaitu yang pertama, uang penuh. Uang yang dimiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang ini. Yang kedua, uang tanda. Uang tanda ini adalah uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Misalnya, untuk membuat uang Rp2.000, biaya yang diperlukan adalah Rp1.000. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.